Tokoh nanti kami mohon bisa memberikan dukungan dan pembelaan kepada Pak Roy Suryo dan kawan-kawan. Intinya adalah bahwa apa yang sedang dilakukan oleh Pak Roy Suryo, Pak Rismon Nasyolan dan yang lainnya ini bukan kepentingan pribadi beliau. Ini adalah kaitannya dengan kepentingan bangsa dan negara, tentang legasi kita sebagai sebuah negara yang tentu kita semua tidak ingin mewariskan sejarah kepada generasi selanjutnya bahwa kita pernah dipimpin oleh seorang presiden yang diduga ijazahnya palsu. Karena itu hari ini kita harus tuntaskan, jangan sampai aib ini kita wariskan kepada generasi selanjutnya. Dan sebagai bangsa yang punya tanggung jawab, kita tentu saja harus bertanggung jawab menuntaskan kasus ini. Dan ada semacam statement dari sejumlah kalangan yang menyatakan bahwa Saudara Joko Widodo kan sudah selesai menjabat 2 periode menjadi presiden. Apa kaitannya ijazah ini masih terus dikutak-atik? Intinya bahwa kami ingin menegaskan bahwa sampai hari ini KUHP kita menetapkan bahwa memalsukan ijazah itu adalah sebuah kejahatan, pidana. Jadi kita tidak boleh membiarkan kejahatan itu tanpa ada penegakan hukum. Sebab kalau kejahatan itu dilakukan oleh orang yang pernah menjabat kepala negara, berarti apa? Rakyat kecil pun akan mencontoh dan menganggap kejahatan itu suatu tindakan yang biasa. Jadi kita tidak sedang mempersoalkan periode yang sudah lalu, karena kita sebenarnya sedang menatap masa depan. Dan masa depan itu harus kita bersihkan dari legasi bangsa yang besar ini pernah dipimpin oleh presiden yang diduga berijazah palsu. Dan tentu saja kita semua berterima kasih kepada Pak Roy Suryo, Pak Rismon Nasyolan dan yang lainnya, karena beliau-beliau ini mau menjadi martir. Dan terakhir justru ada temuan dari Pak Betor Suryadi, politisi PDIP, bahwa ternyata modus operandi pemalsuan itu dilakukan dengan apa? Mencetak di pasar pramuka. Maka ya patut diduga Waudin dan dedengkot HTI ya kan sedang menghasut rakyat Indonesia. Jadi buat rakyat Indonesia harus berhati-hati karena HTI mulai mengadu domba rakyat Indonesia. Waudin ini dan bertiga kawannya ini semua HTI yang tidak percaya dengan Pancasila. Waudin selalu bilang Pancasila no, ya, NKRI no, Syariah yes, Khilafah yes. Ya, jadi rakyat Indonesia harus berhati-hati. HTI sekarang lagi gencar-gencarnya melakukan politik adu domba. Mereka menginginkan, ya, sebenarnya tujuan mereka adalah menggulingkan pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Kali ini Waudin ya kan berbicara seolah-olah ya memberikan dukungan dan pembelaan kepada Roy Suryo dan kawan-kawan. Intinya adalah kata dia bahwa apa yang sedang dilakukan oleh Roy Suryo, Rismon dan lain-lain ini bukan kepentingan pribadi beliau. Memang bukan kepentingan pribadi Rismon, Tipa sama si Panci. Ini adalah kepentingan HTI. Kata Waudin ini adalah ya kaitannya dengan kepentingan bangsa dan negara. Tidak ada kaitannya dengan bangsa dan negara. Ini murni kepentingan HTI. Jadi rakyat Indonesia jangan terkecoh oleh omongan Waudin. Kata dia, ya kata Waudin, legasi kita sebagai sebuah negara yang tentu semua tidak ingin mewariskan sejarah kepada generasi selanjutnya bahwa kita pernah dipimpin oleh seorang presiden yang diduga ijazahnya palsu. Tidak ada presiden kita, ya mantan presiden kita Joko Widodo itu ijazahnya palsu. Joko Widodo ijazahnya sah dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada. Mereka hanya mencari-cari kesalahan Bapak Joko Widodo. Ya, karena apa? Karena mereka dendam sama Pak Jokowi, ormasnya dibubarkan. Kalau seandainya Bapak Joko Widodo menggunakan ijazah palsu sewaktu dia menjabat menjadi presiden, ya otomatis ada lembaga pemerintahan pasti menuntut Pak Jokowi. Ya kan? Waktu Pak Jokowi menjabat sebagai presiden, ada nggak satu lembaga pemerintahan pun yang menuntut Pak Jokowi bahwasanya ijazahnya palsu? Tidak ada, karena memang ijazah Bapak Jokowi asli. Mereka hanya memainkan strategi agar rakyat Indonesia ini terpecah belah dan menjadi chaos, ya, dan mereka mengambil alih pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Itu tujuan utamanya. Jadi buat rakyat Indonesia harus hati-hati. Jangan dengarkan apapun statement dari HTI, ya, dari Waudin ini dan kawan-kawan. Mereka semua HTI. Kata Waudin, kita tentu saja harus bertanggung jawab menuntaskan kasus ini. Dan ada statement dari sejumlah kalangan yang menyatakan bahwa saudara Joko Widodo kan sudah selesai menjabat 2 periode menjadi presiden.
Apa kaitannya dengan ijazah ini? Masih terus dikutak-katik. Intinya bahwa kami ingin menegaskan bahwa sampai hari ini KUHP kita menetapkan bahwa memalsukan ijazah itu adalah sebuah kejahatan pidana, kata Wak Udin. Wak Udin, memfitnah orang ijazahnya palsu juga pidana, ya, juga kejahatan. Kau nggak usah cop-cop aja kau Wak Udin di media sosial, ya, menghasut rakyat Indonesia untuk membenci mantan presidennya yang jelas-jelas sudah membangun negara Republik Indonesia ini. Tak mungkin seorang presiden ijazahnya palsu, Wak Udin. Wak Udin juga bilang, jadi kita tidak boleh membiarkan kejahatan itu tanpa ada penegakan hukum. Sebab kalau kejahatan itu dilakukan oleh orang yang pernah menjabat kepala negara, berarti apa? Rakyat kecil pun akan mencontoh dan menganggap kejahatan itu suatu tindakan yang biasa. Tak usah kau bawa rakyat Indonesia. Ini semua akal bulus kalian saja masalah ijazah Bapak Joko Widodo ini. Buat seluruh rakyat Indonesia, jangan mau kita dipecah belah. Mereka ini semuanya HTI yang hanya ingin memecah belah kita semua. Jangan terkecoh. Kata Wak Udin, jadi kita sedang mempersoalkan periode yang sudah berlalu, karena kita sebenarnya sedang menatap masa depan, dan masa depan itu harus kita bersihkan, ya. Dibilang Wak Udin dibersihkan, dan legasi bangsa yang benar ini pernah dipimpin oleh presiden yang diduga berijazah palsu. Wak Udin, ya, negara Republik Indonesia ini harus dibersihkan dari HTI dan FPI yang tidak percaya, ya, dengan NKRI dan tidak percaya dengan Pancasila. Terus dibilang Wak Udin lagi, kan, kepada Roy Suryo, Rismond dan yang lainnya, karena beliau, ya, kita harus berterima kasih, kata dia, kepada Roy Suryo, Rismond dan yang lainnya, karena beliau-beliau ini mau menjadi martir. Dan terakhir justru ada temuan dari Pak Bitor Suryadi, politisi PDI Perjuangan, bahwa ternyata modus operandi pemalsuan itu dilakukan dengan apa? Mencetak di pasar pramuka. Maka patut diduga bahwa ternyata ijazah ini bukan dikeluarkan oleh UGM, tapi dikeluarkan oleh UPP, Universitas Pasar Pramuka. Wak Udin, si Bitor kau mau percaya, orang gila. Tak mungkin seorang Joko Widodo mencetak ijazahnya di pasar pramuka. Wak Udin, jangan kau bodoh-bodohi rakyat Indonesia. Joko Widodo sewaktu mencalonkan diri menjadi wali kota Solo, dia sudah memakai ijazah dari UGM. Joko Widodo setelah tamat dari UGM, dia melamar pekerjaan bersama dua orang temannya, ya, yang satu adik iparnya, yang satu temannya, mereka seangkatan tiga-tiga, itu melamar, ya, pekerjaan di PT Kertas Scrap Aceh. Joko Widodo tidak mungkin memalsukan ijazah yang dari UGM, sementara kawan seangkatan Bapak Joko Widodo ada dan sudah menunjukkan ijazah mereka sama dengan Joko Widodo. Joko Widodo, ya, adalah seorang anggota keagama yang kartu keanggotaannya diserahkan oleh Ganjar Pranowo. Joko Widodo, ya, sudah terbukti bahwasanya, ya kan, pihak UGM menyatakan keaslian ijazah Joko Widodo. Kalian sekarang ini lagi menggiring opini masyarakat untuk tidak percaya kepada Bareskrim. Rizal Fadila juga, ya kan, dia bilang dia mau meminta TPUA, katanya TPUA meminta gelar perkara khusus, ya, sesuai dengan Perkap Polri 6 2019. Karena apa? Karena mereka ada temuan baru, yaitu ijazah Pak Jokowi dibuat di pasar pramuka. Ngapain seorang Joko Widodo membuat ijazah di pasar pramuka? Logikanya aja, waktu dia mencalonkan diri menjadi wali kota, ya, dia sudah memakai gelar insinyur. Jadi mau ngapain lagi 2012 dia membuat ijazah baru di pasar pramuka? Kau tanya sama Mak Banteng, ketum PDI Perjuangan, kan mereka yang mengusung Pak Jokowi waktu mencalonkan diri menjadi wali kota, ya.
Aneh aja rasanya. Kita ini rakyat Indonesia ya diadu domba dengan isu ijazah Bapak Joko Widodo. Dan lucunya lagi, banyak rakyat Indonesia yang percaya sama HTI. Mereka nggak tahu bahwasanya HTI ini hanya ingin mengadu domba kita. Buat seluruh Indonesia, jangan pernah percaya sama HTI. Mereka tidak percaya dengan Pancasila dan NKRI. Jadi buat kita seluruh rakyat Indonesia, mari kita bersatu, kita lawan HTI. Supaya mereka tidak bisa berkoar-koar dan memecah belah kita di negeri ini. HTI ini memang sudah sepantasnya dihapuskan dari negara Republik Indonesia ini. Ini Wak Udin dan kawan-kawan ini ya, dedengkot HTI harusnya sudah ditangkap, diamankan oleh pemerintah, diamankan oleh pihak kepolisian.